Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana akrama syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Wa syahru ramadan yuqalu bi syahri siyam, syahrul maghfirah wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada tahun ini Allah masih mempertemukan kita di syahri Sya'ban. Sebagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kaum muslimin dimanapun kita berada, insya Allah Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salatan wa salaman ala nabina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan suci Ramadan lah diturunkannya Al-Quranul Karim. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, maka tentu dengan semaraknya hadirnya di bulan suci Ramadan, euforia masyarakat kaum muslimin dimanapun berada sangat bangga, bahagia, dan menanti-nanti dengan kehadirannya bulan suci Ramadan. Maka tidak salah kalau kita memperhatikan di masyarakat kita, kalau datangnya bulan suci Ramadan, maka tentu mereka menggiatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an min harfillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, baginya kebaikan, falahu asyru amsalihah, dan di dalam satu kebaikan Allah melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan Rasulullah mengatakan bahwa huruf alif lam mim bukan itu dalam satu pahala, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, 3 kebaikan, dan di dalam 3 kebaikan ini Allah menjadikan 30 kebaikan. Maka kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, usikum manasib taqallah, kami mengajak, maka bila mana Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, mari kita harus punya target, harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalaulah tahun kemarin kita masih diuji dengan pandemi corona, mungkin saat itu kita beribadah mungkin masih di rumah kita masing-masing. Tapi pada tahun ini pun insya Allah, kalau bila mana pemerintah memberikan kita kesempatan untuk dapat sholat berjamaah atau dapat menghidupkan masjid, mari dimanapun kita berada, baik di rumah Allah, di rumah kita hidupkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, maka tentu ketika kita membaca Al-Quranul Karim, sebenarnya bukan hanya itu menjadi tujuan yang paling utama. Para sahabat salafus soleh bahkan dalam sehari mereka sudah dapat mengkhatamkan Al-Quran. Maka kami mengajak, jangan hanya kita khatam berkali-kali dalam Al-Quran, tetapi kita buta terhadap maknanya, tidak mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena tentu Al-Quran ini adalah dengan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Pernah kami membaca salah satu karya
wakil gubernur kita waktu itu di Bengkulu. Beliau mengatakan bahwa surat cinta yang hakiki itu adalah Al-Quranul Karim. Apa maknanya? Bila mana ketika kita mendapatkan surat cinta dari seseorang, kami yakin, mungkin zaman dulu yang 80-an, 90-an, ketika mendapatkan surat cinta dari seseorang, itu membacanya penuh dengan hikmat, berdebar-debar hatinya. Bahkan ketika sudah membaca, ditaruh di bawah bantal. Setelah bangun tidur, dilihat lagi, saking senangnya. Maka tentu kami mengajak bahwa itu sebenarnya bukanlah surat cinta yang sejati. Itu surat semu. Apa itu surat cinta yang sejati? Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ru'aita, maka kamu akan melihat khosyi'an mutasodian, tunduk dan terpecah belah min khosyatillah, karena tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allam yatafakkarun. Itu perumpamaan agar kita manusia dapat berpikir. Tapi pada hakikatnya Al-Quran tidaklah diturunkan kepada al-gunung, tetapi diturunkan kita kepada hamba Allah fi ahsani taqwim, manusia yang memiliki kesempurnaan. Maka Allah turunkan Al-Quran ini sebagai surat cinta yang sejati. Maka kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengajak, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita sembari membaca Al-Quran, tetapi juga kita menambah dengan mentadaburi, memahami makna-makna ayat suci Al-Quran. Agar kiranya ketika kita membaca Al-Quran punya ruh. Ada suatu kata filosofi yang kami ambil. Bukanlah banyaknya jumlah bacaan Al-Quran yang menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana perubahan yang kita dapati setelah membaca ayat suci tersebut. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, ada perubahan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita juga memahami makna, mentadaburi makna suci Al-Quran Al-Karim. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka kami mengajak, usikum wa nafsi bitaqallah, di bulan suci Ramadan. Ada hitungan matematika dari ulama yang saya kutip. Kalaulah kita menghitung 1 kali 10, itu sama dengan 10. 10 kali 1 juga sama dengan 10. Tetapi dalam ibadah terutama Al-Quran, itu berbeda. Kalau kita membaca 10 kali 1, artinya kita punya target 10 kali khotam, atau 10 lembar kita baca. Tapi dalam sehari. Setelah itu kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita membaca 1 kali 10 hari ini, walaupun kita baca 1 lembar, tapi ada istimror, berkelanjutan. Besok dilanjutkan sehari selembar, besok dilanjutkan sehari selembar, itu lebih baik. Artinya, mari kita baca Al-Quran untuk dapat menghidupkan ruh, baik itu di rumah kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita, untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Ibadah artinya dengan kita Allah melipat gandakan pahala. Rasulullah menyampaikan kepada tadi, 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ada berbeda pendapat dalam hadis. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tamatta, terbata-bata, falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi barang siapa yang lancar dia membaca Al-Quran, falahu ajrun, cuma dapat 1 pahala. Akhirnya berpikir, kalau begitu Ustaz, lebih baik saya tidak lancar baca Al-Quran, karena pahalanya dapat 2. Ini orang yang memahami dengan pikiran picik. Tapi pada maknanya adalah, ketika dia dapat 1 kebaikan, yashhudul malaikah, malaikat pun menyaksikan akan bacaan Al-Quranul Karim itu. Terlebih di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril bersama baginda Rasulullah SAW bertadarus setiap malam di bulan suci Ramadan terhadap kitab suci Al-Quranul Karim ini. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka oleh karena itu mari kami mengajak di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kita untuk dapat mentadaburi Al-Quran, untuk dapat membaca Al-Quran, agar kiranya nanti ada dampak dalam kehidupan kita. Kaum muslimin pemirsa dimanapun Anda berada, mari momentum bila mana kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ruh untuk dapat membaca Al-Quran, di samping itu juga dapat mentadaburi, membaca, memahami Al-Quranul Karim. Karena pada esensi dari membaca Al-Quran, bukanlah banyaknya jumlah bacaan Al-Quran yang menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana perubahan yang kita dapati dalam diri ini setelah membaca ayat tersebut.
Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahul musta'an. Wallahu waliyut taufiq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.